awal Pak Hasyim ikut seleksi komisioner KPU membuka pandangan baru tentang prinsip imparsialitas penyelenggara pemilu, yang artinya kalau dulu imparsialitas itu dipahami sebagai KPU menjaga jarak dengan peserta pemilu, dengan partai politik. Nah, Pak Hasyim menggagas ide baru, KPU harus menjaga kedekatan dengan peserta pemilu, dengan partai politik. Nah, ini agak-agak radikal ini. Contoh konkret lah ya. Jangan-jangan nanti malah dianggap sebagai pilih kasih atau abuse of power dari KPU untuk partai politik misalnya. Saya kira enggak lah, pasti ada batas-batasnya. Maksudnya begini, contoh. Sejauh mana data yang begitu besar ini aman dan dijamin aman, baik itu aman dari kebocoran atau dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain atau partai politik mungkin. Gimana Pak? Jadi begini Mas. Tentang penyelenggaraan pemilu di 3 daerah baru, daerah otonom baru di Papua, Papua Selatan, Pegunungan Papua, sama Papua Tengah. Gitu. Nah, ini waktunya sudah mepet, belum ada keputusan hukum mau gimana itu. Sementara katanya pemerintah ini 3 daerah harus ikut pemilu gitu loh. Di sana KPU-nya belum ada, Bawaslu-nya belum ada, dapilnya juga belum disusun mungkin Pak. Nah, ini gimana Pak? Yang paling penting begini Mas. Biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, bahkan satu TPS ada yang biayanya sampai 1 miliar Pak. Benar itu Pak? Vivanian, kalian nonton di interview. Saya mau berbincang-bincang dengan seorang pejabat negara yang akhir-akhir ini mulai sangat sibuk dan bahkan mungkin sampai nanti tahun 2024. Karena beliau yang menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Saya perkenalkan langsung narasumber saya kali ini, Bapak Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Hasyim. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pak, kita akan berbincang-bincang tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang tinggal 2 tahun lagi. Tapi sebelum itu saya mau mengupas sedikit. Saya dapat informasi kemarin Pak Hasyim habis kuliah umum di Amerika, di sebuah kampus di Amerika, dan katanya Pak Hasyim menyampaikan bahwa sekarang justru orang Barat atau Amerika yang belajar tentang demokrasi atau pemilu di Indonesia. Kok bisa itu? Jadi gini Mas, supaya nggak salah paham ya, bahwa betul pemilu kita itu pemilu 2024. Dalam arti tahun penyelenggaraannya dan coblosannya ya. Coblosan pemilu nasional nanti kan hari Rabu 14 Februari 2024. Tapi sesungguhnya tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 ini Mas. Dan kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai di tahun ini diantaranya mulai tanggal 1 Agustus itu sudah ada pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Kemudian bulan Oktober ini nanti ada kegiatan mulai pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian dimulai juga pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc itu penyelenggara pemilu yang sifatnya sementara di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Kemudian ada kegiatan penyusunan dan penataan daerah pemilihan atau dapil kabupaten kota. Kemudian nanti awal Desember ada penyerahan dukungan oleh perseorangan bakal calon DPD. Nah, artinya memang betul pemilunya 2024 dalam arti hari coblosannya ya, saya ulangi lagi, Rabu 14 Februari 2024. Tapi di tahun 2022 ini sudah dimulai tahapannya. Jadi pemilu 2024 itu sesungguhnya sudah dimulai Mas. Nah yang berikutnya, KPU ini punya kerjasama dengan kampus di Amerika yaitu Northern Illinois University atau NIU ya, di DeKalb, Chicago. MOU atau kerjasama KPU dengan NIU ini dilakukan, pertimbangannya adalah karena begini, satu, banyak ahli-ahli Indonesia, artinya orang Indonesia yang ahli pemilu sekolahnya di sana, sekolah master maupun sekolah doktornya yang beliau ini para ahli pemilu, para pengkaji pemilu, sehingga kemudian kami memandang perlu misalkan kalau kerjasama dengan NIU, di antara pertimbangannya itu. Yang kedua, banyak juga studi-studi dilakukan oleh NIU untuk kepemiluan Indonesia, sehingga hasil kepemiluannya itu dapat menjadi bahan pertimbangan, kontribusi
dan apa namanya review lah buat KPU ketika mau mengerjakan sesuatu untuk pemilu. Nah pada kesempatan kemarin itu tanggal 10 Oktober 2022 saya diagendakan untuk berbicara dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa, dosen, dan aktivis kepemiluan lah di kampus NIU. Itu dalam rangkanya adalah untuk memberikan gambaran tentang pemilu Indonesia atau dari aspek demokrasi elektoral ya. Mengapa penting dalam pandangan mereka itu jauh hari sebelumnya ya, saya lupa tanggalnya, beberapa bulan sebelumnya itu dekan fakultas yang mengkaji tentang kepemiluan dan pimpinan divisi hubungan internasional itu berkunjung ke sini dan mengundang saya untuk bicara di forum itu. Pertimbangannya begini, di dunia ini negara yang mempraktekkan demokrasi elektoral itu kan banyak. Tetapi kalau dari peringkat paling besar dalam arti jumlah populasi penduduk, pemilih, itu peringkat pertama India karena jumlah penduduknya kan di atas 1 miliar. Pemilihnya mendekati 1 miliar, antara 800-900 juta. Peringkat kedua Amerika Serikat. Nah peringkat ketiga Indonesia. Dalam pandangan para pengkaji di kampus NIU itu begini, di India itu politik identitas atau etnopolitik itu masih kuat ya, yang itu dijadikan sarana, dijadikan metode untuk kampanye dan untuk katakanlah menyerang dan menyingkirkan lawan politik gitu. Nah itu dianggap kemudian dari segi perkembangan demokrasi menjadi tidak sehat ya. Kemudian yang kedua Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa bangsa Amerika itu apapun partainya ya, entah Demokrat entah Republik, itu merasa malu dengan Pilpres terakhir 2021 kemarin ya. Donald Trump kalah, lalu kemudian para pendukungnya itu menduduki Kongres. Itu bagi warga Amerika Serikat dianggap mengecewakan dan memalukan karena Amerika kan sebagai boleh dikatakan orang sering menyebut embahnya demokrasi lah, embahnya sistem pemerintahan presidensial yang kemudian dari segi itu tragis kalau kemudian dalam sebuah kontestasi yang kalah itu melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut gitu. Nah ini yang kemudian alternatifnya kemudian teman-teman pengkaji kepemiluan, pengkaji demokrasi kemudian memalingkan pandangan pada Indonesia. Saya kira itu sangat beralasan karena setidak-tidaknya ya Mas, di pemilu 2019 kita kan tahu ya, pertarungan dua pasangan calon presiden itu begitu keras ya. Perdebatan di media dan para pendukungnya itu kan keras sekali ya. Tapi begitu pemilu selesai, Pak Jokowi menang, Pak Prabowo kalah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian Pak Jokowi membuka diri, merangkul Pak Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan. Pak Prabowo dengan segala kebesaran hati juga kemudian masuk dalam kabinet pemerintahnya Pak Jokowi, termasuk belakangan kemudian Mas Sandiaga Uno ya. Nah ini yang kemudian dipandang penting karena begini, kalau kita menggunakan kacamata katakanlah ya, secara teoretik sistem pemerintahan presidensial murni, pengisian presiden pakai pemilu. Nah karena kursinya cuma satu, berapapun pesertanya kan akhirnya kubunya cuma dua Mas, the winners and the loser ya, pemenang dan yang kalah. Nah kecenderungan yang kalah itu jadi oposisi di luar pemerintahan. Nah di Indonesia enggak, sistem pemerintahan presidensial yang di Indonesia memberikan kemungkinan, memberikan ruang yang menang itu merangkul yang kalah. Dan itu sesungguhnya kan tidak hanya terjadi di pemilu 2019 ya. Sejak ada Pilpres langsung, pemilu 2004, 2009, 2014 dan kemudian di pemilu 2019 itu terjadi. Yang itu kemudian saya sering menyebut ada fenomena kekenyalan demokrasi ya. Kekenyalan demokrasi. Ya, atau demokrasi yang elastis di Indonesia. Walaupun pertarungannya kenceng, tapi kemudian pada saat tertentu bisa kembali pulih dengan mudah. Ibaratnya begini Mas, kalau bola terbuat dari karet ya, itu kan dalam Pilpres kemarin kan tekanannya kencang sekali ya. Ibaratnya kalau bola bulat itu kan tekanannya sampai melesek lah ya. Tapi kemudian begitu selesai semua kembali bulat kembali. Yang itu saya kira satu pelajaran yang
bagi bangsa kita ambil hikmah dan kebaikannya ya. Dan ternyata orang-orang para pengkaji pemilu, pengkaji demokrasi terutama di Amerika Serikat itu memandang ini sesuatu yang penting. Kalau sekali lagi ya dalam konteks cara pandang sistem presidensial murni, model merekrut atau menggandeng atau mengakomodir lawan politik itu dianggap aneh-aneh atau anomali ya, anomali demokrasi. Tapi di Indonesia enggak. Segala sesuatu dimungkinkan. Saya bilang di sana bahwa di pemilu itu tergantung dari nilai-nilai lokal juga, tradisi lokal dan kemudian kultur masyarakat. Nah di Indonesia ini ada nilai yang kemudian kita pegangi bersama-sama ya. Di dalam Pancasila kita itu di sila keempat kan ada yang namanya musyawarah ya, musyawarah, perwakilan, permufakatan. Nah saya kira itu yang kemudian menjiwai para politisi, para aktor-aktor politik kita bahwa aspek musyawarah, kemudian mufakat itu menjadi sesuatu yang penting. Nah ada hal yang kedua Mas yang saya kira itu penting dalam pandangan saya dan juga kemudian terkonfirmasi para ahli demokrasi, para ahli kepemiluan di luar itu melihat ada yang unik di Indonesia. Saya kira kita tahu semua di Indonesia ini kan boleh dikatakan secara populasi warga Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Dan itu familiar, welcome, terbuka dengan nilai-nilai dan praktek-praktek demokrasi. Dan dibanding dengan katakanlah negara-negara yang mungkin secara formil negaranya di konstitusi menyebut dirinya sebagai negara Islam atau setidaknya negara itu menyebut bukan menyebut warganya itu mayoritas Muslim ya, itu dalam situasi tertentu itu tidak familiar dengan demokrasi. Ya kecenderungannya begitu. Makanya kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk mengkaji perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan saya kira sekali lagi ya mungkin soal pemaknaan agama dalam hal ini pemaknaan Islam terhadap beradaptasi dengan demokrasi di Indonesia ini sangat terbuka untuk melakukan interpretasi yang kemudian dilakukan dengan aksi-aksi demokrasi di Indonesia, penerimaan terhadap partai, konsep pemilu itu saya kira menjadi sesuatu yang penting ya bahwa kita ini bangsa Indonesia menjadi sorotan dunia dalam praktek kepemiluan. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita mempraktekkan demokrasi ya. Dan kemudian itu akan menjadi satu catatan sejarah masyarakat dunia bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia setidak-tidaknya ya, melalui demokrasi elektoral kepemiluan itu mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang positif, yang maju dan kemudian dapat diterima oleh berbagai macam pihak. Di dalam negeri maupun dalam konteks masyarakat global, Mas. Dan ini kan dalam forum yang strategis tersebut di hadapan akademisi, sivitas akademika, ada dosen, ada mahasiswa yang kemudian memberikan perhatian terhadap gagasan maupun praktek-praktek kepemiluan di Indonesia. Itu penting lah kita mempromosikan di tingkat internasional atau di tingkat global atau di luar negeri supaya kemudian orang itu memahami ada sesuatu yang menarik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia untuk diperhatikan dan juga untuk menjadi model demokrasi dalam kajian maupun dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai macam belahan dunia. Ya, tapi kalau sistem pemilunya katanya sistem pemilu Indonesia paling ruwet, Pak. Paling rumit ya. Paling rumit ya. Ya, sering disebut sejak pemilu kita 2004 ya. Penilaian itu dan tiap pemilu muncul lagi penilaian itu. Istilahnya itu election Indonesia is the most complicated in the world ya. Paling rumit di dunia. Di antaranya karena begini Mas, satu pilihan sistem pemerintahnya presidensial. Maka konsekuensinya kan ada pemilu langsung untuk memilih presiden ya. Dan yang namanya pemilu presiden itu sistem yang dianut suara terbanyak. Suara terbanyak ada dua varian, mayoritas dan pluralitas atau pluralitas sering disebut mayoritas sederhana. Yang penting suaranya paling banyak. Tapi kalau mayoritas kan harus suaranya paling banyak di antara akumulasi suara yang lainnya.
atau sering dikenal dengan demokrasi 50% plus 1. Nah, konstitusi kita, undang-undang dasar kita sejak amandemen konstitusi itu kan memperkenalkan konsep tentang pemilu presiden secara langsung. Dan untuk terpilih itu harus menang dengan suara mayoritas lebih dari 50% suara sah nasional. Gak cuman itu, juga ada persebaran, harus menang itu lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Dan yang ketiga, di setiap provinsi yang menang itu minimal menangnya 20% perolehan suaranya. Nah, ini yang apa namanya? Di satu sisi sistem pemerintahnya presidensial, dan kemudian sistem pemilunya adalah sistem pemilu suara terbanyak dengan varian mayoritas. Tapi di sisi lain, yang namanya pemilu itu kan membentuk pemerintahan, Mas. Pemerintahan itu relasi antara eksekutif dengan legislatif. Nah, pemilu legislatifnya terutama di pusat ya, dan itu juga terjadi di daerah, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu sistem pemilunya proporsional. Jadi istilahnya kalau sistem suara terbanyak itu single member constituencies, satu daerah pemilihan hanya satu kursi yang diperebutkan. Nah, kalau sistem proporsional kan multi member constituencies, banyak kursi yang diperebutkan. Konsekuensinya berbeda dalam konteks pemerintahan maupun dalam konteks sistem kepartian yang terbentuk. Kalau satu kursi yang diperebutkan di sebuah dapil, berapapun pesertanya, Mas, itu ujungnya kan hasilnya cuma dua, the winners and the loser, pemenang dan yang kalah. Sehingga kan sistem kepartiannya di bagian ujung itu akan terpola menjadi dua partai, partai pemenang dan partai yang kalah. Tapi kalau sistem proporsional kan enggak. Karena sejak awal di dapil itu multi member konstituensi, anggotanya banyak, kursinya banyak. Dari situ kemudian efek atau konsekuensi kepemiluannya adalah sistem partainya multi partai. Nah, katakanlah sekali lagi ya, rujukan sistem pemerintahan presidensial itu Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pemilu presidennya kan juga begitu, satu kursi, ya kan? Kemudian untuk DPR-nya per dapil hanya satu kursi, single member constituencies. Sehingga kemudian pembelahan di DPR di Amerika Serikat juga begitu. Peserta pemilu di Amerika Serikat juga banyak, Mas. Jangan dikira cuma dua, Demokrat atau Republik, enggak. Banyak, tetapi kemudian untuk bisa memenangkan satu kursi di sebuah dapil kan harus suara mayoritas. Suara terbanyak lah ya. Dan akhirnya ujungnya yang bisa mencapai itu hanya Demokrat dan Republik yang kelihatan di penampakan publik ya. Nah, kemudian relasinya antara presiden dengan DPR itu kan relasinya sama-sama dua partai, artinya partai pemenang dan partai yang kalah kan. Sangat mungkin kemudian presiden ini diduduki oleh orang oleh orang yang didukung oleh Partai Demokrat misalkan. Tapi di DPR-nya sangat mungkin yang memenang di situ tidak Partai Demokrat, Partai Republik. Itu pernah terjadian pada zamannya Barack Obama periode kedua. Barack Obama kan dicalonkan oleh Partai Demokrat. Tapi pemilu DPR-nya yang menang Partai Republik. Sehingga relasinya kan kemudian dinamikanya tinggi ya. Nah, di Indonesia yang dianggap unik tadi itu sistem pemilu presiden itu mestinya sistem suara terbanyak bahkan mayoritas ya. Tetapi pemilu DPR-nya bukan model single member constituencies, multi member constituencies, sehingga produknya di DPR itu banyak partai gitu. Sehingga mau tidak mau ketika presiden punya gagasan mau mengusulkan undang-undang termasuk APBN, itu kan bicaranya kalau di sistem presidensial di Amerika Serikat hanya dua partai yang diajak bicara. Nah, kalau di sini katakan hasil pemilu 2019 kemarin 9 partai di DPR, mau nggak mau kan presiden harus bicara dengan 9 partai ini. Tapi terutama kemudian partai koalisi kan, partai koalisi yang mendukung Pak Jokowi di hasil pemilu 2019. Nah, yang menarik faktanya nih, Mas, koalisi kita ini faktanya dalam praktek ketatanegaraan atau praktek politik kenegaraan kita, koalisi terjadi 2 kali. Kalau di Amerika, sebagai contoh lah misalkan ya, partai yang mendukung Obama itu Partai Demokrat, partai yang mendukung Joe Biden adalah Partai Demokrat. Sebelumnya yang dukung Donald Trump itu mendukung Partai Republik gitu kan. Nah, maka kemudian yang nanti punya kewenangan, punya hak untuk membentuk pemerintahan ya partai itu. Nah, di Indonesia ini enggak.
pertama ada koalisi pencalonan. Nanti di koalisi tingkat kedua adalah koalisi pembentukan pemerintahan. Di level kedua ini siapapun partai politik walaupun dia lawan politik sangat mungkin direkrut dalam pemerintahan. Contoh misalkan 2004 Pak SBY dan Pak JK itu kan diusulkan koalisi pencalonannya hanya 3 partai, Demokrat, PKPI, PBB. Itu kalau kita lihat jumlah kursi di DPR RI itu hanya 12, sekian persen, Mas. Itu artinya kalau dibaca sebaliknya, ada sekitar 87% kursi partai di Senayan, itu kan tidak dalam posisi mendukung Pak SBY, karena mereka punya calon sendiri. Tapi faktanya, nggak lama setelah pemilu presiden 2004, Pak JK jadi ketua Golkar. Padahal waktu pemilu 2004, Golkar punya calon sendiri, Pak Wiranto dengan almarhum Gus Solahuddin Wahid. Tapi karena kemudian Pak JK ini fakta politiknya beliau ini wakilnya Pak SBY, dan Pak JK ini sekali lagi di dalam pemerintahan, ini kalau pakai teori sistem pemerintahan murni kan nggak bisa Golkar ikut di dalam pemerintahan. Sebagai contoh ya, karena apa? Kemarin punya calon sendiri dan calonnya kalah. Tapi yang terjadi kan nggak faktanya. Pak JK jadi ketua Golkar yang kemarin lawan politik juga diakomodasi masuk dalam pemerintahan, nggak cuma Golkar, beberapa partai yang lain juga begitu. Dan itu terjadi kembali di pemilu 2009, terjadi di zamannya Pak Jokowi periode pertama pemilu 2014. Walaupun yang mendukung dalam pencalonan atau koalisi pencalonan relatif berimbang ya dengan partai yang mendukung Pak Prabowo di pemilu 2014. Di pemilu 2019 itu lebih drastis lagi. Partai koalisi yang mendukung itu sudah di atas 50% di DPR ya. Tetapi di sisi lain Pak Prabowo dengan partai-partai yang mendukung Pak Prabowo, ini mestinya kan mohon maaf ya, kalau menggunakan cara pandang sekali lagi istilahnya presidensial murni. Kalau kalah ya sementara di luar pagar pemerintahan, jadi oposisi. Tapi di Indonesia kan nggak ada, atau tidak, katakanlah tradisi oposisi nggak ada, yang kemudian semuanya diakomodir masuk dalam pemerintahan. Nah ini di satu sisi satu hal yang menarik ya untuk membangun stabilitas pemerintahan dalam 5 tahun ke depan, hasil pemilu 2019 itu. Nah ini yang tadi disebut rumit itu, ini sistemnya yang dianut ini sistem presidensial, tapi prakteknya kok ada koalisi 2 tingkatan itu satu hal. Yang kedua, rumit dalam arti begini Mas, pemilu kita ini untuk pemilu legislatif, untuk pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, itu kan sistem yang dianut tidak cuma proporsional, tapi proporsional dengan daftar calon terbuka. Artinya pemilih diberikan kesempatan untuk memilih langsung calon-calonnya, nggak sekedar milih partai saja. Konsekuensinya adalah desain surat suara harus ada nama calon di setiap daerah pemilihan, dan nama calon setiap daerah pemilihan beda-beda. Sebagai contoh lah, kemarin 2019 pemilu serentak itu kan milih presiden, milih DPR RI, milih DPD provinsi, kabupaten, kota. Semua ini Mas yang dikelola KPU, daerah pemilihannya atau dapilnya ada 2.593 dapil. Nah kalau 2.593 dapil, masing-masing dapilnya itu calonnya beda-beda, nggak boleh sama. Maka kemudian KPU harus menyiapkan surat suara dengan 2.593 desain, dengan nama calon yang berbeda-beda. Itu dari segi desain saja sudah rumit ya. Kemudian memastikan nama-nama atau informasi atau data yang harus masuk dalam surat suara, masuk dalam formulir, itu harus valid, harus akurat. Termasuk nanti kalau sudah cetak surat suara, ketika di packing maupun distribusi, ini harus kita harus bisa memastikan bahwa tujuannya itu sesuai dapilnya. Ini kan juga satu kerumitan tersendiri lagi. Nanti begitu sudah voting operation pada saat pemungutan suara di TPS, pemilih juga dihadapkan pada situasi yang rumit. Pada waktu yang bersamaan dihadapkan pada 5 jenis surat suara dengan nama-nama calon yang berbeda-beda. Itu juga satu kerumitan tersendiri. Yang berikutnya penghitungan suara oleh teman-teman KPPS di TPS. Itu ya begitu, mengalami kerumitan karena apa? Harus mencermati satu-satu. Begitu surat suara dibuka, harus mencermati coblosannya di partai atau di calon.
calonnya ini sesuai dengan partai yang dicoblos atau beda. Untuk menentukan ini sesungguhnya surat suara sah atau tidak. Ini harus cermat ketika membuka surat suara. Demikian juga ketika mengadministrasikan suara pemilih yang terekspresikan dalam surat suara, didokumentasikan atau diadministrasikan dalam formulir. Ini kan juga mencatatnya juga harus valid, harus akurat. Jangan sampai kemudian suara yang dicoblos partai dimasukin calon. Mestinya kan masuk kolom partai. Kalau yang dicoblos calon itu di kolom calon. Tapi nanti di bagian ujung akhir kan suara calon dan suara partai dianggap sebagai suaranya partai semua. Nah ini kerumitannya kurang lebih gambarannya demikian. Dan jumlah pemilih kita kurang lebih 190 juta pemilih, Mas. Itu artinya apa? Menyiapkan surat suaranya kan juga di masing-masing dapil dengan pengalinya ya atau faktor perkaliannya itu kan dengan jumlah pemilih yang 190 juta tadi dengan sebaran dapil yang berbeda-beda. Jadi itu ibaratnya gambarannya disitulah penilaian media, penilaian para ahli, para pengamat, para pemantau internasional untuk menyebut bahwa pemilu di Indonesia ini adalah the most complicated election in the world, pemilu yang paling rumit di dunia. 2024 bisa jadi tambah kerumitannya, Mas. Mengapa? Ini bedanya dengan pemilu 2019 ya. Pemilu 2019 kan boleh dikatakan pemilunya untuk memilih satu jenis dalam satu waktu memilih 5 jenis pemilu. Pilpres, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. 2024 selain pemilu yang seperti pemilu 2019 itu ada pilkada. Dan pilkadanya didesain serentak nasional. Serentak nasional artinya apa? Memilih gubernur, bupati, wali kota dalam waktu yang bersamaan. Ini kan menunjukkan bahwa di tahun yang sama itu akan terjadi katakanlah double kompleksitas ya. Selain mengelola pemilu nasional yang sifatnya kayak begitu, nanti juga sudah rumit seperti itu, ditambah pemilu kepala daerah yang rumit seperti itu. Dan boleh dikatakan beban kerja itu nanti tidak hanya pada KPU, Mas. Teman-teman partai politik juga punya konsekuensi yang katakanlah sibuk juga, mengalami situasi yang berat juga. Setidak-tidaknya, Mas, ketika menyiapkan calon untuk anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, kan ini nyari orang atau memilah-milah orang atau istilahnya rekrutmen dan menyeleksi orang di internal partai kan bukan pekerjaan mudah. Dan harus memperhitungkan, misalkan Mas Arief diproyeksikan mau dicalonkan gubernur di sebuah provinsi. Nah, untuk mengetahui kesaktiannya Mas Arief nih kira-kira bisa dapat suara berapa untuk pilgub misalkan, ditaruh dulu nyalek anggota DPR RI. Mas Arief kan tarung nih di sebuah dapil yang meliputi provinsi tersebut yang kira-kira Mas Arief digadang-gadang atau disiapkan untuk jadi calon gubernur di provinsi itu. Nah, sekiranya nih kemudian Mas Arief itu menang dalam pemilu DPR, sudah hampir bisa dipastikan menduduki kursi, tapi habis itu ditugaskan sebagai calon gubernur misalkan. Nah pertanyaannya, kan kemungkinannya dua, menang atau kalah. Katakanlah optimis, Mas Arief menang jadi gubernur. Berarti kan kursi ini ditinggalkan ditinggalkan Mas Arief. Dan harus diisi oleh calon dengan suara terbanyak berikutnya. Maka kemudian partai sejak sekarang ketika mau mencalonkan kader-kader terbaiknya menjadi calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, harus memikirkan situasi ini. Kalau kemudian calon jagoannya itu ditarungkan di pilgub atau pilkada bupati wali kota dan menang dan jadi, maka kursi ini kan kosong, akan diisi oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Kira-kira siapa the second person, orang kedua yang diprioritaskan untuk posisi ini? Itu kan partai harus menyiapkan juga. Itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang rumit juga untuk menyiapkan katakanlah orang yang berkualitas, yang kira-kira diminati oleh pemilih di daerahnya masing-masing, dan kemudian potensi kemenangannya besar. Itu kan bukan perkara yang mudah, apalagi dalam situasi yang pertarungan atau kompetisi bertubi-tubi. Misalkan contoh Mas Arief jadi dicalonkan DPR RI di dapil yang di provinsi itu yang kira-kira Mas Arief diproyeksikan jadi calon gubernur ya. Tarung di situ, menang. Habis itu ditarungkan lagi dalam pilgub. Itu kan harus nyari tipe orang profil orang yang memang tipenya itu petarung gitu. Berani tarung bertubi-tubi gitu.
itu nggak banyak. Nah ini partai kan harus nyari betul atau merekrut dan menyeleksi betul untuk menghadapi situasi-situasi kompetisi yang sangat kompetitif dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian juga pemilih, Mas. Itu kan dihadapkan pada pemilu yang bertubi-tubi, ya kan. Setidaknya di Rebu 14 Februari 2024 milih 5 jenis pemilu. Dalam beberapa bulan ke depan memilih 2 jenis pemilu, gubernur dan bupati atau wali kota kan gitu. Itu juga mempersiapkan pemilih supaya siap menghadapi, secara psikologis siap menghadapi pemilu yang bertubi-tubi, pilihan yang sangat beragam, itu kan juga bukan pekerjaan mudah gitu. Itulah gambaran 2024 itu katakanlah kerumitan. Lebih rumit daripada 2019. Betul, lebih rumit daripada 2019 karena tadi ada 2 jenis pemilu besar ya, pemilu nasional dan pemilu kepala daerah. Kira-kira begitu, Mas. Tentang tema lain, Pak Hasyim. Awal Pak Hasyim ikut seleksi komisioner KPU membuka pandangan baru tentang prinsip imparsialitas penyelenggara pemilu, yang artinya kalau dulu imparsialitas itu dipahami sebagai KPU menjaga jarak dengan peserta pemilu, dengan partai politik. Nah, Pak Hasyim menggagas ide baru, KPU harus menjaga kedekatan dengan peserta pemilu, dengan partai politik. Nah, ini agak-agak radikal ini. Gimana penjelasan itu, Pak? Sebenarnya biasa-biasa aja, Mas. Kalau kita paham filosofinya, paham teorinya, dan kemudian kita mempraktekkan. Yang pertama begini, ada guru besar ahli pemilu yang kemudian juga punya bidang garapan pada topik electoral integrity, integritas pemilu. Namanya Profesor Pipa Norris. Profesor Pipa Norris ini belajarnya seingat saya di Stanford University dan kemudian belakangan ngajar di Harvard University ya. Program besarnya tadi electoral integrity. Nah, salah satu karakter pemilu berintegritas itu penyelenggara pemilu ini kan diantaranya harus bersifat imparsial ya. Imparsial itu katakanlah tidak memihak atau memberikan perlakuan yang setara kepada semua peserta pemilu. Nah, yang kedua, ini konkretnya di Undang-Undang Pemilu kita, KPU itu didesain sebagai lembaga layanan, melayani dua pihak. Satu, melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah melayani peserta pemilu untuk dapat berkompetisi dalam pemilu. Nah, dalam situasi dua hal tadi itu ya, makna imparsialitas itu memperlakukan setara, kemudian tidak memihak, dan kemudian faktanya secara hukum pemilu di Indonesia KPU harus melayani peserta pemilu, maka dalam pandangan saya, kalau memaknai imparsialitas itu menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik kok kurang tepat. Kalau menjaga jarak itu kan seolah-olah ada space, ada ruang untuk kita nggak bisa berkomunikasi atau menahan diri untuk tidak berkomunikasi, tapi justru KPU harus menjaga kedekatan yang sama dengan peserta pemilu. Tapi sekali lagi, kedekatan tidak hanya dengan 1-2 partai saja ya, atau peserta pemilu, tapi semua. Karena apa? Partai politik ini peserta pemilu, Mas. Dan dalam konteks political society ya, masyarakat politik, partai politik itu aktor utama. Setidaknya di Indonesia, Mas, untuk mencalonkan presiden, yang dapat mencalonkan presiden di konstitusi kita itu hanya partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Kemudian yang mencalonkan ketua DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, partai politik. Mencalonkan pilkada, salah satu pintunya lewat partai politik. Ya. Betapa kemudian partai politik itu punya peranan strategis yang saya ingin membatasi diri hanya untuk yang konteks kepemiluan ya. Maka dengan begitu berbagai macam informasi perkembangan kepemiluan ini kan harus tersampaikan dengan baik dari KPU kepada partai politik sebagai peserta pemilu, atau kepada pasangan calon presiden, atau kepada calon perseorangan DPD, atau kepada pasangan calon kepala daerah. Karena kalau enggak kan kemudian ada kesenjangan informasi di situ. Nah, untuk menjaga supaya tidak ada kesenjangan informasi, peserta pemilu itu mengikuti perkembangan informasi kepemiluan dan mengikuti tahapan-tahapan kepemiluan dengan baik, itu berarti kan komunikasi KPU dengan peserta pemilu. Kemudian penyampaian informasi supaya efektif, ini kan kedekatan kan harus dijaga. Tapi sekali lagi, kedekatannya KPU tidak hanya kepada 1-2 peserta pemilu, tapi setara.
Nah itu yang saya sampaikan pada waktu uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon-calon anggota KPU di Komisi 2 DPR, sehingga saya sebetulnya radikal amat juga enggak ya, mengubah pandangan bisa jadi ya, karena selama ini kesannya tabu ya untuk KPU punya kedekatan dengan peserta pemilu. Tapi kan sekali lagi imparsialitas atau sikap itu kan ditunjukkan dengan tidak memihak dan kemudian memperlakukan setara. Sehingga kalau kita dekat itu bisa mungkin dekat dengan semua partai atau dengan semua peserta pemilu. Jaraknya sama, kedekatannya itu. Akan berbeda Mas. Tone-nya atau kesannya itu akan berbeda kalau menjaga jarak yang sama dengan menjaga kedekatan yang sama. Kalau jarak yang sama itu kan kira-kira jauh kan, ada jarak. Tapi kalau menjaga kedekatan lalu kan siapa aja KPU melayani semua partai ini. Dan kemudian dengan begitu partai-partai juga berinteraksi dengan KPU juga merasa dekat karena merasa terfasilitasi, merasa dilayani oleh KPU. Kira-kira begitu. Secara operasional gimana Pak itu Pak? Menerapkan imparsialitas menjaga kedekatan itu. Contoh konkret lah ya. Jangan-jangan nanti malah dianggap sebagai pilih kasih atau abuse of power dari KPU untuk partai politik misalnya. Saya kira enggak lah, pasti ada batas-batasnya. Maksudnya begini, contoh kegiatan pendaftaran partai politik itu kan tanggal 1 sampai 14 Agustus. Semua udah tahu karena semua partai, semua LO atau liaison officer atau pejabat penghubung atau operator sipol ya, sistem informasi partai politiknya partai itu kan sudah sering kita sosialisasi, kita berikan bimbingan teknis, bagaimana mendaftar, apa saja dokumennya, apa yang diinput, apa yang diunggah dokumennya dan seterusnya. KPU membentuk helpdesk ya, yang itu menjadi ujung tombak terdepannya KPU dalam pendaftaran partai. Jadi helpdesk ini yang kemudian proaktif Mas, nelpon, kirim WA, kita bikin grup WA, kirim email untuk mengingatkan semua partai. Pendaftaran jangan lupa ya, tanggal 1 sampai 14 Agustus. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu jam sekian. Kalau hari terakhir tanggal 14 Agustus jam sekian sampai jam sekian. Dokumennya apa saja, bentuknya bagaimana, cara mengunggah gimana. Kalau di dalam grup yang sama, ketika informasi tersampaikan kan semuanya punya akses yang sama terhadap informasi itu. Kalau misalkan di tanggal-tanggal tertentu kok belum ada perkembangan, diteleponin satu-satu, mengingatkan kembali. Itu yang saya maksud membangun kedekatan yang sama atau membangun kedekatan yang setara itu begitu itu. Tidak kemudian mohon maaf ya, pilih kasih hanya partai A yang diteleponin terus, dikasih asistensi terus, dikasih konsultasi terus, enggak. Ketika memberikan asistensi, memberikan konsultasi, fasilitasi dalam kegiatan pendaftaran partai ya dengan cara yang demikian tadi. Termasuk perkembangannya ketika melakukan verifikasi administrasi itu disampaikan. Verifikasi administrasi itu apa? Metodenya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Dan seterusnya disampaikan dia kepada semua partai. Situasi yang ingin saya gambarkan tentang definisi imparsialitas itu menjaga kedekatan yang sama kurang lebih dalam prakteknya ya, in concretonya seperti tadi itu Mas. Gitu. Pak Hasyim tadi menyebut tentang SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ini program digitalisasi penyelenggara tahapan pemilu ya Pak ya? Betul Mas. Sejauh ini apa aja yang akan digitalkan dalam penyelenggaraan pemilu itu Pak? Jadi di dalam Renstra KPU itu disebutkan salah satu misi ya. Misi KPU adalah optimalisasi teknologi informasi untuk peningkatan layanan kepemiluan. Sejujurnya ini boleh dikatakan bukan ujuk-ujuk, tetapi sudah rintisan dari waktu ke waktu. Maksud saya dari waktu ke waktu itu dari satu periode KPU ke periode berikutnya. Sebagai contoh misalkan, yang menyiapkan sistem informasi daftar pemilih atau sering dikenal dengan SIDALIH, itu adalah KPU periode pemilu 2009. Di bagian ujung menuju mengakhiri masa jabatan, ada kesadaran untuk membangun itu karena apa? Salah satu penilaian atau evaluasi kegiatan pemilu 2009 yang paling menonjol soal kualitas daftar pemilih. Maka sebelum mengakhiri masa jabatan, KPU periode penyelenggara pemilu 2009 berinisiatif untuk membangun sebuah sistem pendaftaran pemilih.
Dan kemudian usernya siapa? Penerima manfaatnya KPU periode 2000 yang menyelenggarakan pemilu 2014. Jadi SIDALEH itu pertama kali digunakan pemilu 2014. Dan kemudian dievaluasi, diperbaiki, dikembangkan, yang kemudian digunakan untuk pilkada-pilkada serentak 2015, 2017, 2018, pemilu 2019, pilkada 2020. Jadi memang disiapkan dan kemudian digunakan dari KPU satu periode ke periode berikutnya. Demikian juga SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu yang merintis KPU yang menyelenggarakan pemilu 2014. Hanya saja karena kemudian ada misalkan faktor komunikasi atau belum kesiapannya partai politik atau belum matangnya KPU untuk menggunakan SIPOL sebagai instrumen alat bantu pendaftaran partai, itu belum bisa dipraktekkan di pemilu 2014. Baru kemudian digunakan 2017 oleh KPU yang menyelenggarakan pemilu 2019. Ya, kebetulan waktu itu saya ditugasi untuk memimpin tim pendaftaran partai. Itulah SIPOL yang dibangun oleh KPU pemilu 2014 digunakan pertama kali oleh KPU yang menyelenggarakan pemilu 2019. Dan kemudian digunakan lagi di pemilu 2024 di tahun 2022 ini. Jadi kemudian ada satu lagi SITUNG, Sistem Informasi Penghitungan Suara. Itu kan sudah dirintis, boleh dikatakan sejak penyelenggara pemilu 2004. Dikembangkan lagi 2009, dikembangkan lagi 2014, termasuk untuk pilkada-pilkada, digunakan lagi pemilu 2019. Nah ini kan menunjukkan bahwa komitmen KPU menggunakan sistem informasi kepemiluan atau teknologi informasi di dalam kepemiluan itu sudah boleh dikatakan rintisannya sudah lama. Dan kemudian bisa jadi yang bangun sistem KPU satu periode tapi yang menggunakan KPU periode berikutnya. Itu yang kira-kira Mas, menurut ulama-ulama kita itu ada tradisi al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah ya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang diwariskan atau tinggalan dari periode sebelumnya itu kita warisi, kita gunakan, kita ambil tradisi baik-baiknya, dan kemudian pasti setiap pemilu kan tantangannya beda-beda ya. Kemudian kita sempurnakan, kita upgrade untuk supaya sistem yang dibangun atau nilai yang sudah disiapkan generasi sebelumnya itu tetap aktual, tetap relevan, dan tetap bisa dipraktekkan di pemilu generasi berikutnya. Contoh ya, SITUNG itu dibangun di pemilu, boleh dikatakan yang SITUNG model terakhir itu kan dibangun pemilu 2014. Tetap digunakan di pemilu 2019. Nah, SITUNG itu kan yang didokumentasikan dan diunggah di website itu adalah hasil penghitungan suara formulir C di TPS yang ukurannya folio, Mas. Ini kan sifatnya salinan, nyalin dari yang ukurannya kuarto. Maka kemudian sangat mungkin karena faktor lelah, faktor capek, ada menjadi hasil salinannya itu tidak cermat, tidak tepat, cara menghitungnya, jumlahnya, dan segala macam. Nah, tetapi kan apapun hasilnya kan kita yang upload ini, supaya tahu bahwa ini hasilnya, bahwa ada yang salah, ada yang keliru, nanti ada forum koreksi di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan. Hasil koreksinya berupa formulir DA atau DAA, itu juga diunggah lagi di SITUNG, supaya orang kemudian bisa baca, bisa download, diperbandingkan yang tadi salah-salah, sudah dikoreksi atau belum gitu. Nah, kemudian dalam Pilkada 2020, KPU periode 2019 itu berinisiasi untuk membangun yang namanya SIREKAP, Sistem Informasi Rekapitulasi. Itu caranya yang di-capture atau bukan lagi yang hasil penghitungan suara formulir C yang folio, tapi langsung yang plano. Jadi KPU membangun sistem informasi, aplikasinya namanya SIREKAP, kemudian di-download di handphonenya para penyelenggara pemilu, dan di situ ada salah satu fungsinya itu fungsi foto. Jadi memfotonya tidak menggunakan fungsi foto biasa, tapi fungsi foto yang ada di SIREKAP. Ini yang kemudian digunakan untuk motret formulir yang plano tadi, kemudian dikirim ke database kita, dan kemudian partai politik atau calon itu diberikan akses untuk melihat perkembangan hasil penghitungan suara di TPS. Dan formulir yang diunggah itu bisa di-download, dan kemudian soft copy-nya itu bisa ditaruh di katakanlah hard disk atau USB, kemudian dibawa ke tukang fotokopian yang bisa mencetak atau ngeprint
ukuran ukuran plano tadi itu, dan kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sudah kita praktekkan di Pilkada 2020. Nah, itu yang nanti akan kita kembangkan untuk keperluan pemilu 2024. Artinya apa? Ya KPU tadi berusaha berikhtiar untuk mengoptimalkan ya teknologi informasi untuk peningkatan layanan-layanan kepemiluan dari waktu ke waktu. Dan itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya, selalu dirancang dan selalu diinovasi. Dan yang penting saya kira bahwa yang membantu KPU itu bukan katakanlah bantuan luar negeri, enggak Mas. Jadi membangun macam-macam sistem tadi itu ya anak bangsa kita sendiri, akademisi-akademisi di UI, yang di Pusilkom UI waktu itu yang bantu membentuk pembangunan Sidalih pertama kali, lalu Sipol pertama kali. Kemudian Situng 2019 itu dibantu ITB, kemudian 2024 ini yang membantu untuk pengembangan Sipol itu juga ITB gitu. Rintisan bangun Sirekap kemarin untuk Pilkada 2020 juga ITB. Itu dalam rangka apa? Kami ingin mengajak, ingin melibatkan teman-teman yang memang punya kompetensi keahlian di bidang itu dari kampus-kampus dalam negeri. Untuk menunjukkan bahwa kita ini punya dalam tanda kutip ya, kalau menurut karakter lembaga kepemiluan kita KPU ini kan salah satu karakternya mandiri. Nah, kemandirian itu diantara dengan tidak punya ketergantungan dengan pihak lain yang katakanlah pihak asing atau apa, yang kemudian ini bentuknya adalah transfer knowledge, mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki oleh warga bangsa kita, anak bangsa kita yang notabene hari-hari kerja di kampus-kampus kita itu. Sejauh ini hasil evaluasi dari penerapan Sipol itu gimana Pak? Soalnya kalau partai politik yang besar-besar mungkin punya banyak sumber daya, Pak. Tapi kalau ya partai yang katakanlah yang baru daftar itu mungkin kesulitan, dan hari-hari ini ada yang protes menyebut KPU sebagai genosida partai katanya gitu. Karena memberangus partai dengan Sipol itu gitu. Saya kira tujuan itu tidak benar ya. Karena begini, pembangunan Sipol sudah dilakukan lama. Partai-partai itu yang daftar di pemilu 2024 ini, mendaftar di tahun 2022 untuk menjadi calon peserta pemilu 2024, itu juga sebagian sudah pernah mengikuti proses yang sama tahun 2017 untuk menuju partai politik peserta pemilu 2019. Memang kalau keluhannya itu di tahun 2017 masih dapat dipahami Mas, karena sistem itu baru dipraktekkan. Dan saya kira Mas Arief dan teman-teman pemirsa kalau dibuka-buka lagi ya, di googling atau dicari di YouTube, 2017 kan partai datang ke sini selain mengunggah Sipol masih berbondong-bondong bawa dokumen hard copy. Tapi di pemilu 2019 yang dipraktekkan pendaftaran partai 2017 bisa disaksikan juga, orang sama bawa katakanlah USB atau bawa hard disk ya, yang ketika datang ke sini itu sudah membawa dokumen yang sifatnya itu pendaftaran, yang itu di-download dari Sipol. Jadi dalam perkembangannya teman-teman partai politik itu makin hari sebenarnya makin familiar dengan penggunaan teknologi informasi yang disebut Sipol ini. Karena setidak-tidaknya Mas, karena di Undang-Undang Pemilu kan dipersyaratkan ya, untuk menjadi peserta pemilu itu satu, harus punya pengurus pusat. Yang kedua, harus punya pengurus di tingkat provinsi di semua provinsi. Punya pengurus di tingkat kabupaten kota di provinsi ini tadi minimal 75% kabupaten kota. Kemudian punya pengurus di tingkat kecamatan minimal 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota itu. Kemudian punya kantor, punya rekening partai. Kemudian punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% kabupaten kota yang minimal didaftarkan tadi itu. Nah, dengan begitu kan bisa dibayangkan ya Mas, betapa banyaknya dokumen, betapa banyak informasi dalam itu. Di sisi yang lain, sejak 2017 partai itu kemudian sebagai penerima manfaat yang luar biasa. Karena dengan begitu partai mulai mengadministrasikan dirinya secara modern. Yang kemudian mengkonsolidasikan macam-macam dokumen di dalam Sipol yang difasilitasi KPU.
Dan setelah pendaftaran partai selesai, ada yang yang kita gunakan istilah itu sipol berkelanjutan. Kenapa? Sangat mungkin kan kantornya pindah, sangat mungkin ada anggotanya yang mengundurkan diri, sangat mungkin ada anggota baru, sangat mungkin ada kongres, ada munas, ada muktamar, yang itu ada pengurus baru, ada konverwil provinsi atau konvercap di kabupaten kota yang ada perubahan anggota kepengurusan. Itu kan kemudian diupdate, dimutakhirkan di sipol. Karena untuk keperluan misalkan nih, siapa sih pengurus partai di provinsi mana, di kabupaten mana yang sah? Karena dalam rangkanya ada bantuan dana parpol dari pemerintah. Kemudian ada pilkada. Siapa sih pengurus yang sah? Kalau orang Mas Arief mau nyalonin lewat partai itu kan pengen tahu pengurusnya yang sah yang mana ya. Nggak usah nanya kemana-mana, tinggal buka sipol, oh pengurusnya yang sah ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ini banyak lembaga yang kemudian minta tolong KPU untuk memeriksa apakah orang-orang tertentu anggota partai atau pengurus partai atau tidak dalam seleksi, Mas. Rekrutmen CPNS itu kemudian kementerian atau lembaga yang terkait minta tolong KPU, tolong dong nama-namanya dicek di dalam sipol ada enggak. Kalau ada kemudian menjadi yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk calon. Teman-teman Bawaslu itu juga begitu, ketika mau merekrut Bawaslu di tingkat tertentu minta tolong juga KPU, tolong nama-nama ini, NIK-nya ini dicek di sipol ada enggak. Nah, karena apa? Untuk menjadi penyelenggara pemilu kan juga boleh dikatakan untuk undang-undang itu kan nggak boleh menjadi anggota, menjadi pengurus partai. Nah ini kemanfaatnya lalu meluas, tapi setidaknya yang paling utama kemanfaatnya itu adalah mengadministrasikan partai politik dengan metode baru atau dengan menyesuaikan zaman lah. Dan dengan begitu KPU punya database partai, masing-masing partai juga punya database partainya masing-masing dengan cara digitalisasi tadi itu. Satu isu yang sekarang menjadi perhatian besar publik tentang data, ini kan sistem informasi digital yang... Saya ulangi lagi ya, bahwa ada tuduhan katakanlah KPU menjegal partai atau menjadi metode genosida partai. Saya kira kok tidak sampai begitu ya, karena sekali lagi syarat yang ditentukan sudah ada di undang-undang. Soal kemampuan memenuhi syarat atau tidak kan bukan KPU, tapi masing-masing partai. Sehingga kalau ada partai yang kemudian tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen sehingga nggak bisa daftar, atau ada partai yang bisa daftar tapi kemudian tidak mampu melakukan perbaikan, ini kan kita fasilitasi lewat sipol. Tapi sekali lagi tergantung kepada kemampuan masing-masing partai. Dan tidak ada perlakuan khusus kepada katakanlah partai besar, partai yang punya kursi di DPR, enggak, semuanya sama. Dan bahkan ketika ada putusan MK nomor 55 tahun 2020 bahwa partai politik yang punya kursi di DPR itu perlakuannya hanya daftar, verifikasi administrasi. Sekali lagi yang namanya daftar itu kan menyerahkan surat pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan secara lengkap. Jadi semua partai kena proses itu semua, menyerahkan dokumen kepengurusan di semua tingkatan pusat sampai kecamatan, menyerahkan dokumen kantor, alamat kantor, rekening partai dari pusat sampai kabupaten, kemudian daftar nama anggota, semua itu terkena persyaratan sebagaimana ditentukan undang-undang itu. Nah, bahwa soal kemampuan kan memang masing-masing partai mau nggak mau harus memperkuat diri ya, dan kemudian ada strategi-strategi khusus misalkan, mohon maaf, ada yang strateginya sentralistik. Partai sentralistik dalam arti gini, yang menginput data, mengunggah data, dan mensubmit adalah DPP partai. Pengurus pusat. Misalkan ya, seperti itu. Nah, semua dokumen ini sudah disiapkan terlebih dahulu yang nangani pusat. Ada yang kemudian didaerahkan. Nah, ternyata teman partai kan punya penilaian sendiri-sendiri. Karena di pemilu 2024 ini, yang pendaftaran partai di tahun 2022 itu sifatnya sentralistik, satu pintu ke KPU pusat, maka kecenderungannya partai-partai menggunakan kecenderungan yang sentralistik. Kalau didaerahkan, ada kekhawatiran gini Mas, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kotanya lari-lari, dokumen masih dibawa, nggak segera diunggah. Mungkin karena, mohon maaf ya, pembiayaannya nggak jelas, ini nggak jelas. Ini kan kemudian menyandra, dalam tanda kutip ya istilahnya, menyandra pengurus pusat yang harusnya saat tertentu harus daftar ke KPU, dokumennya belum ada. Inputan datanya belum ada, karena juga banyak teman-teman partai yang kemudian menyampaikan keluhan itu dan menyampaikan kepada saya bahwa
Mas, ini kita ini nggak bisa memenuhi sampai dengan batas waktu, belum bisa memenuhi karena apa? Operator kita kabur, Mas. Dokumennya dibawa sehingga kita harus ini lagi dan seterusnya. Dan seterusnya lah, macam-macam variasi problematika yang dihadapi teman-teman partai itu banyak gitu. Satu lagi tentang isu yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini tentang data. Ini kan sistem informasi digital yang dimiliki KPU nggak cuma informasi partai politik tapi juga data pemilih. Betul. Itu data pemilih ratusan juta. Betul. Ini semuanya data. Betul. Gitu. Nah, sejauh mana data yang begitu besar ini aman ya, dan dijamin aman, baik itu aman dari kebocoran atau dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain atau partai politik mungkin. Gimana Pak? Jadi begini Mas, memang KPU ini mengelola pemilu dengan big data ya. Big data. Yang begitu banyak. Karena begini misalkan, untuk perencanaan kepemiluan kan harus punya data pemilih. Karena di situ akan dirancang misalkan berapa TPS yang akan dioperasionalkan kan harus punya data pemilih. Kalau masing-masing TPS alokasinya 300 pemilih, berarti kan bisa dicek, bisa diidentifikasi, lalu berapa TPS akan dioperasionalkan, lalu berapa surat suara yang akan dicetak. Nah, setiap TPS itu anggotanya 7, berapa anggota KPPS yang akan kita rekrut, jumlah desa kelurahan, jumlah kecamatan berapa orang yang harus kita siapkan untuk jadi anggota PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, berapa orang harus kita siapkan untuk PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan. Ini kan basisnya semuanya data, Mas. Nah, khusus untuk data pemilih itu menjadi perhatian khusus karena penyedia datanya ini dua pihak. Yang pertama adalah DPT pemilu terakhir penyedianya KPU karena pemangku datanya kan KPU. Di sisi lain ada yang namanya DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu. Itu penyedianya adalah pemerintah, dalam ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian dua data ini dilakukan sinkronisasi yang kemudian dari situ akan ketahuan mana yang padu padan. Di DPT ada, di DP4 ada. Atau yang itu hanya ada di DPT, nggak ada di DP4. Atau ada di DP4 saja, nggak ada di DPT. Ini yang kita identifikasi. Nah, sebelum kita produksi daftar pemilih, maka kemudian sudah padu padan antara dua sumber ini jadi satu klaster. Yang ada di DPT saja kok nggak ada di DP4, kita komunikasikan kan masalahnya apa. Atau ada yang di DP4 saja kok nggak ada di DPT, oh pemilih baru misalkan. Karena belum pernah jadi pemilih kan nggak mungkin ada di DPT pemilu sebelumnya. Hal seperti yang kemudian kita sinkronisasi dan produknya adalah daftar pemilih. Daftar pemilih yang diproduksi KPU ini yang nanti akan jadi bahan untuk pemutakhiran daftar pemilih di lapangan. Kita bagikan kepada KPU provinsi, kemudian dibagi-bagi kabupaten kota sampai di level desa kelurahan. Dengan begitu petugas-petugas pemutakhiran daftar pemilih yang dipegangi adalah daftar pemilih per desa kelurahan untuk dimutakhirkan. Nanti kemudian direkapitulasi tingkat desa, rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya menjadi katakanlah gambarnya pemilih nasional ya. Nah, disitulah kemudian KPU harus hati-hati betul, harus cermat dalam mengelola data dengan kategori-kategori tertentu. Karena begini Mas, azasnya ya di dalam penyusunan daftar pemilih itu ada 3 yang kita pegangin. Yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya apa? Siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi syarat harus didaftar tanpa ada diskriminasi yang beda agama, beda pilihan politik, beda latar belakang sosial, nggak ada. Semuanya pokoknya warga negara masuk kategori pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah akurat atau valid. Karena di dalam data kan ada nama, ada NIK, nomor induk kependudukan, ada NKK, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat. Paling ujung adalah alokasi TPS-nya ditempatkan di mana. Misalnya Mas Arief nih, NIK-nya ini, karena ketahuan, oh Mas Arief ini provinsinya ini, kotanya ini, kecamatannya ini, desanya ini. Berarti dialokasikan di situ. Ternyata dalam satu kakak ada 3 orang misalkan. Ada orang tuanya Mas Arief, ada istri misalkan. Maka kemudian sebisa mungkin dalam satu keluarga itu di TPS yang sama.
Makanya kalau lihat daftar pemilih Mas, begitu lihat NKK-nya sama, loncat kolom TPS itu hampir bisa dipastikan di TPS yang sama, supaya tidak tercerai-berai lah kira-kira begitu. Kami memikirkan sampai ke sana. Dan kemudian bisa diperiksa atau bisa dicek di DPT online, Mas Arief sudah terdaftar atau belum. Input nama, input NIK, nanti kemudian oh sudah terdaftar. Dan informasi ini kan boleh dikatakan sifatnya private, yang tahu Mas Arief kan, karena NIK yang tahu Mas. Publikasi kita untuk NIK, untuk NKK kan ada sekian digit di bagian belakang, 3 atau 4 digit dibintangi. Tapi berdasarkan pengalaman, maaf ya, ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa punya data pemilih dari KPU yang kemudian ditawarkan di pasar gelap di dunia maya. Itu kemudian kan kami harus menjaga betul, apalagi belakangan sudah diberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi. Maka kemudian ke depan sangat mungkin untuk publikasi yang ditempel dan segala macam itu hanya tiga apa istilahnya ya, ada 3 unsur saja yang dipublikasikan. Nomor urut, kan masing-masing pemilih ada nomor urutnya. Kemudian daftar namanya, kemudian langsung TPS-nya di mana. Yang NIK, NKK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kita keep, nggak kita publikasikan. Bahwa di database ada, tapi nggak perlu dipublikasikan. Untuk ngecek misalnya, ini Arief, atau nama saya Hasyim Asyari. Nama ini kan nama pasaran, banyak orang pakai. Kemudian ini Hasyim Asyari yang mana? Sebetulnya sudah bisa dicek dari ketunggalan data di NIK. Sehingga kalau ada orang ngecek NIK ini, oh ini Hasyim Asyari yang itu, bukan Hasyim Asyari yang ini. Nah, itu dari NIK kan boleh dikatakan sudah single identity number kan, sudah identitas tunggal. Tapi sekali lagi tentu KPU punya keterbatasan dalam mengelola atau mengampu data. Nah pada level ini kami KPU mengajak semua pihak lah, bisa di pemerintahan, ada BSSN, ada Cyber Crime Mabes Polri, ada Kemenkominfo, yang kemudian kita mintakan tolong untuk secara rutin mengawal sistem ini, sistem tata kelola data kepemiluan KPU ya. Nah di sisi lain ada teman-teman kampus, ada teman-teman masyarakat, komunitas-komunitas itu semua kita ajak berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa ini program nasional. Kalau misalnya ada bolong-bolongnya silahkan diuji dan kemudian mohon dibantu untuk nambalin. Karena apa? Sekali lagi KPU ini orang-orangnya masih manusia biasa. Tata kelola datanya juga pasti ada keterbatasan sehingga kami mengajak semua pihak, atau misalkan katakanlah ada komunitas hacker yang punya kemampuan tertentu gitu ya, menembus sistem apa segala macam, kita minta tolong dong ya, nanti ada teman-teman yang punya komunitas bisa mengkomunikasikan, tolong dong dicek lapisan-lapisan mana yang kira-kira ada potensi bolong, potensi dijebol orang. Nah kalau kayak gitu sekalian aja dibantuin untuk nambelin, untuk nambal supaya yang bolong-bolong itu tertutup, yang kira-kira mudah ditembus orang untuk niat-niat yang negatif bisa tertutup ya. Sekali lagi ini kepentingannya demi kepentingan katakanlah program nasional, kepentingan bangsa, kepentingan kita semua untuk suksesnya pemilu, suksesnya demokrasi pengembangan demokrasi di Indonesia, Mas. Dari pemilu ke pemilu seingat saya selalu ada isu data ganda, Pak. Nah, itu mesti tuh menjelang pemilu pasti ada tuh yang ngomong ini data ganda. Nah, ini untuk 2024 nanti apa antisipasinya? Di antaranya kan begini, Mas, dari data yang katakanlah diproduksi KPU itu kan semula sudah dilakukan sinkronisasi dulu nih. Data DPT pemilu terakhir dengan DP4. Ketika ada situasi yang ganda-ganda kayak gini kan, misalkan nama Hasyim Asyari, NIK-nya sama tapi alamatnya berbeda misalkan, atau alamatnya sama NIK-nya berbeda misalkan. Nanti yang kayak gini akan kita cek pada waktu verifikasi faktual di lapangan atau istilah itu pencocokan dan penelitian atau coklit door to door tadi itu. Ditanya, Mas Hasyim, ini ada nama Hasyim Asyari 2 kali, identitasnya ini sesungguhnya Anda bukan? Oh iya saya ini. Nah, yang mau dipakai yang mana ini? Yang ini saja. Maka dengan begitu ya yang satu kita coret. Atau kalau lebih dari 2,
maka 2 kita coret, yang kita gunakan 1. Dalam rangka apa? Pertanyaan paling utama dasarnya adalah domisili yuridis sesuai dengan NIK. Di mana? Atau kalau enggak kita tanya, nanti pada tanggal 14 Februari 2024 akan nyoblos di mana? Sehingga di mana dia berdomisili sangat mungkin kita coret dan kita alokasikan ke TPS lain tujuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemutahiran daftar pemilih itu boleh dikatakan tidak hanya berbasis on desk ya, di meja saja, di depan komputer saja, tetapi juga kita verifikasi di lapangan, kita lakukan pencocokan penelitian atau coklit door to door menemui orang-orang sesuai dengan alamat KTP-nya tadi itu. Tapi sekali lagi kan pemilu pada dasarnya partisipasi ya, jadi tidak bisa kemudian hanya menggantungkan kepada KPU saja. Kami juga berharap warga kita, pemilih kita juga secara partisipatif berbondong-bondong untuk memeriksa apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, kemudian bagaimana mekanisme mendaftar, KPU akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kalau muncul nama yang kayak tadi ya, hasil muncul sekali, 2 kali, muncul lebih dari 1 kali, ini kemudian semestinya si Hasim ini harus proaktif lah untuk menyampaikan yang saya gunakan alamat yang ini, yang lain udah nggak berlaku misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin pemilu ini sifatnya partisipatif, tidak kemudian sepihak KPU menggantungkan KPU saja, tapi juga warga masyarakat memberikan imbal balik informasi, sehingga nanti ketika pemutahiran daftar pemilih, produk pertama namanya DPS, daftar pemilih sementara, kita publikasikan di mana-mana, peserta pemilu juga kita berikan salinannya, dan kemudian tadi kemungkinan nanti salinan kita berikan ya basisnya nama dan alokasi TPS yang sebangsa kayak tadi, NIK, NKK, yang kemudian masuk ranah data pribadi nggak lagi kita publikasikan, Mas. Kira-kira begitu, untuk memastikan bahwa data kita ini ya katakanlah relatif lumayan valid lah, atau makin valid atau makin akurat. Tentang penyelenggaraan pemilu di 3 daerah baru, daerah otonom baru di Papua, Papua Selatan, Pegunungan Papua, sama Papua Tengah gitu. Nah, ini waktunya sudah mepet, belum ada keputusan hukum mau gimana itu. Sementara katanya pemerintah ini 3 daerah harus ikut pemilu gitu loh. Di sana KPU-nya belum ada, Bawaslu-nya belum ada, dapilnya juga belum disusun mungkin Pak. Nah, ini gimana Pak? Yang paling penting begini Mas, sehubungan dengan pembentukan daerah otonomi baru, pasti kan ada lingkungan-lingkungan jabatan baru yang harus dipilih lewat pemilu. Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi. Kalau kabupaten kota kan boleh dikatakan kabupaten kotanya kan tetap ya. Yang baru kan provinsinya. Maka setidaknya kan tadi ada DPR RI dari provinsi yang baru, ada DPD, ada DPRD provinsi yang baru. Yang berikutnya ada gubernur baru, lingkungan jabatannya. Nah, kemudian dengan begitu harus diatur adalah kalau DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dapilnya kan menjadi lampiran dari undang-undang pemilu. Sehingga otoritas untuk ini sebenarnya ada di pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Mau nggak mau, kalau mau pemilu di daerah baru, ya harus ada perubahan undang-undang. Mekanisme yang sudah disepakati nampaknya menggunakan Perpu, peraturan Presiden peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan dari segi substansi sudah dibicarakan antara pihak pemerintah dengan DPR dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, dalam hitungan KPU begini Mas, yang paling penting kan ini kan, supaya kemudian ada pencalonan itu dilakukan pada bulan Mei, pendaftaran calon. Nah, kemudian penyusunan penataan dapil itu dilakukan jadwalnya mulai Oktober ini sampai penetapannya nanti Februari. Sehingga sebisa mungkin maka perubahan undang-undang itu bisa dilakukan ya karena ini masa reses ya, DPR. Maka setidaknya ketika masa persidangan berikutnya pada bulan November perpunya sudah jadi. Kalau sudah jadi kan kemudian menjadi dasar bagi KPU untuk mengatur daerah pemilihan. Demikian juga menjadi dasar bagi partai politik kalau mencalonkan mau mencalonkan anggota DPR RI, mencalonkan DPRD provinsi, alokasi kursinya berapa sih, boleh nyalonin berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau harus ada perubahan undang-undang pemilu
Dan instrumen yang disepakati namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah soal daftar pemilih, KPU provinsinya, itu kami menyesuaikan aja. Kalau kemudian sudah perpunya sudah ada, berarti menjadi basis legal atau menjadi dasar hukum bagi KPU untuk membentuk KPU provinsi di provinsi-provinsi baru. Nah soal daftar pemilih kan sebetulnya pemilih ini di Papua kan utuh Papua. Ya. Tapi begitu dibelah menjadi 4 provinsi, maka dari daftar pemilih tinggal dibelah aja sesuai dengan komposisi kabupaten kotanya. Kabupaten kota ini ikut provinsi Papua, kabupaten kota ini Papua Tengah, ini Papua Selatan, ini Papua Pegunungan. Jumlah pemilih sebenarnya kan tetap hanya saja komposisinya yang berubah. Itu tidak terlalu merepotkan KPU. Nah jumlah TPS juga tergantung berapa jumlah pemilih tadi. Sehingga ibaratnya tinggal dibelah-belah saja atau dibagi sesuai dengan komposisi kabupaten kota yang menjadi bagian dari provinsi mana. Nah kalau ini dari segi KPU relatif tidak ada masalah, dan dari segi pembiayaan juga katakanlah tidak terlalu signifikan lah pengaruhnya. Bicara tentang Papua, tingkat kesulitannya saya pikir bukan itu. Saya dengar terutama di daerah terpencil ada biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar. Bahkan satu TPS ada yang biayanya sampai 1 miliar, Pak. Benar itu, Pak? Iya, Mas. Jadi begini ya, negara kita ini karakternya adalah kepulauan, lautan, dan kemudian pulau-pulau. Dan juga yang daratan juga banyak juga yang relatif susah dijangkau ya. Kayak teman-teman di Papua, saudara-saudara kita di Papua itu di banyak tempat moda transportasi yang memungkinkan bisa digunakan dan bisa menjangkau kemana-mana itu pesawat. Sehingga mau nggak mau bisa dibayangkan Mas Arif, moda transportasi darat dibanding dengan pesawat pasti kan dari segi pembiayaan mahal pesawat. Itu bisa untuk mengangkut personil, kemudian bisa mengangkut logistik dan segala macam yang sampai mendekati di mana TPS itu berada. Nah itu tentu pasti biayanya berbeda atau lebih mahal. Atau misalkan daerah yang untuk menuju ke sana itu harus dengan kapal khusus, bantuan TNI Angkatan Laut misalkan. Itu kan juga dari segi pembiayaannya kan juga berbeda dengan naik kapal reguler kan, dan seterusnya. Pasti ada konsekuensi pembiayaan yang katakanlah mengikuti karakter geografis daerah-daerah di Indonesia ini. Belum lagi nanti kalau misalkan, bukan misalkan ya, sudah hampir pastilah pemungutan suaranya kan Rabu 14 Februari 2024. Itu musim-musim penghujan, coblosannya. Cetak distribusinya kan kira-kira di bulan November, Desember, Januari sampai mendekati 14 Februari. H-1 harus sampai TPS. Ini kan tantangan tersendiri dari segi geografis, dari segi cuaca. Bagaimanapun hal seperti ini kan KPU sudah menyiapkan istilahnya itu strategi mitigasinya ya. Atau KPU menyiapkan manajemen risiko terhadap situasi-situasi yang memang faktual sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita prediksi, sehingga dengan begitu dikelola supaya manajemen risikonya, strategi mitigasinya kita siapkan segala sesuatunya. Tapi sekali lagi dalam kepemiluan betul bahwa penyelenggara pemilu itu KPU. Tetapi kalau semuanya diserahkan KPU tentu KPU nggak mampu, sehingga dengan begitu dukungan dari pemerintah dengan segala macam aparatnya baik di pusat maupun di daerah, kemudian dukungan partai politik, dukungan DPR, dukungan masyarakat secara luas termasuk media, itu menjadi sesuatu yang penting karena penyampaian berbagai macam informasi tanpa dibantu teman-teman media dengan daya jangkaunya yang luas dan kemudian bisa diakses oleh banyak orang, itu pasti akan berbeda kalau KPU sendiri yang menyampaikan informasi itu. Sehingga pemilu ini sekali lagi ya, demokrasi itu faktor pentingnya itu 2. Yang pertama partisipasi, yang kedua adalah kompetisi. Nah bagian partisipasi ini kami berharap semua pihak berpartisipasi aktif. KPU ini sifatnya fasilitator, kemudian menyelenggarakan juga tentu dengan dukungan dan bantuan berbagai macam pihak. Saya kira itu Mas. Terakhir Pak, tentang Pilpres Pak nanti Pak, yang paling seru nanti itu debat Capres. Yang paling, soalnya kan kalau 2019 kan banyak tuh digelar nobar debat Capres. Nah ini nanti 2024 ada yang baru nggak Pak? Format
format debatnya. Ya, kami nanti akan lakukan kajian ya, evaluasi dari pemilu 2019 saya kira sudah ada, nanti kita pelajari dan kemudian kita konfirmasi ke berbagai macam pihak ya, teman-teman media, teman-teman kelompok masyarakat, kemudian teman-teman partai, aktivis demokrasi, ini kira-kira metode debat pilpres yang kayak kemarin tuh masih relevan enggak? Masih menarik enggak? Gimana caranya membangun sebuah perdebatan yang substantif, tapi menarik dan tidak menimbulkan kekerasan verbal lah. Jadi bagaimana caranya kemudian kekerasan verbal tidak terjadi, semuanya diskusi perdebatan berbasiskan data, tidak mengawang-awang karena kan datanya ada semua kan. Yang itu kemudian kalau orang atau pasangan calon secara konkret terpilih jadi presiden, itu kan pasti bicaranya kan kebijakan-kebijakan konkret. Problematika selama ini apa? Misalnya kemiskinan, buta huruf, stunting, dan yang lain-lain misalkan ya. Kemacetan, banjir, macam-macam di datanya ada semua. Ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih untuk minum misalkan, itu kan datanya ada semua. Dengan data yang ada, dengan situasi yang dihadapi, kira-kira masing-masing pasangan calon itu bagaimana responnya, bagaimana menyikapinya, arah kebijakannya mau kemana. Nah, kurang lebihnya itu. Nanti kita bicarakan dengan berbagai macam pihak, tentu teman-teman televisi yang kemarin juga menjadi media partnernya KPU untuk menyiarkan debat. Juga kita ajak diskusi yang serius tentang kita sudah melakukan pilpres sejak 2004, 2009, 2014, 2019 ya, sudah 4 kali. Itu kira metode yang seperti itu dari waktu ke waktu kan pasti ada perubahan, ada inovasi mas. Kemudian kira-kira yang dari 2019 masih menarik nggak, masih relevan nggak, masih menggugah perdebatan yang katakanlah berbasis data dan rasional nggak. Gimana caranya menghindari perdebatan yang sentimental lah, yang dalam arti tadi ada faktor-faktor kekerasan verbalnya antar para calon misalkan, dan seterusnya. Itu saya kira penting untuk kita bicarakan, kita desain bersama supaya kampanye dengan bentuk debat capres itu tetap relevan dan menarik dan juga mendidik itu mas. Saya kira itu. Baik Pak Hasyim, makasih Mas Arief. Cukup ngobrolnya, cukup banyak sekali. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berbincang-bincang. Semoga Pak Hasyim sukses menyelenggarakan pemilu dan lancar sampai tahun 2024. Terima kasih Pak Hasyim ya. Terima kasih Mas. Demikian Tifanian, obrolan saya dengan Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.